rekan-rekan semua, saya sudah menyampaikan ke Pak Sugeng dan teman-teman, sebenarnya saat ini kondisi perunggasan jauh lebih jelek daripada saat Krismon. Setuju? Ya. Memang kalau dilihat harganya, rata-rata nasional itu baru 16.000 sampai dengan bulan Maret. 16.000, Krismon cuma 8.000. Tapi masalahnya HPP-nya berapa dan jumlahnya sudah berapa. Ini yang membuat kita kesulitan. Bukan hanya peternak mandiri atau peternak rakyat, perusahaan-perusahaan semua juga sulit. Isu-isu sudah beredar, katanya si A dijual, si B dijual, itu sudah karena kesulitan cash flow. Semua kesulitan. Cuman saya tadi juga sempat ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan sebelum saya ke sini. Peternak rakyat, peternak UMKM tidak boleh lenyap dari dunia Indonesia. Setuju nggak? Setuju ya. Itu pasti komitmen kami semua, terutama pribadi saya, teman-teman semua. Jangan emosional dalam menghadapi segala sesuatu. Milenial, era produksi milenial 4.0 itu juga mau tidak mau akan datang di dunia perunggasan. Teknologi, saya setuju. Tadi Pak Sugeng mengatakan, bukan kita ini anti teknologi, tapi teknologi mau tidak mau keniscayaan memang harus. Tapi adalah perubahan keperbaikan. Digitalisasi itu juga perlu. Saya sangat setuju dengan memperbaiki negeri. Saya sudah menyampaikan kepada Pak Sugeng dan teman-teman pada bulan November atau Oktober yang lalu, Januari, Februari, Maret, mulai tahun 2014 harga itu selalu ambles. Tolong ini dijaga. Anda jangan merasa bahwa keuntungan 2018 sudah begitu besar terus tidak membaca situasi. Tapi ini juga harus dimiliki dan diketahui pemerintah. Sehingga pemerintah juga harus berbuat sesuatu, berkoordinasi bagaimana menyesuaikan demand ini. GPPU sejak tahun 2015 itu sudah tidak berani dalam hal ini mengumpulkan data. Padahal kami secara tidak langsung tahu dan kita berkoordinasi secara internal. Karena data itu adalah miliknya dan ranahnya pemerintah sekarang ini. Kalau sampai kedengaran sama KPPU bahwa kita sampai sekarang kita waktu Pak Mulatno memberikan keputusan seperti saat ini, tidak peduli KPPU. Pak Mulatno dilengser cukup, tapi yang ini digasak terus setiap hari masuk ke pengadilan. Sampai akhirnya menjadi menang karena kita punya argumentasi yang cukup. Tapi sekarang PK peninjauan kembali oleh KPPU. Tidak terima bahwa KPPU itu kalah, akan ditinjau kembali. Tapi hukum kita mengatakan nanti kalau sudah ditinjau kembali, misalkan KPPU menang, GPPU juga akan meninjau kembali, masih ada PK lagi. UMKM, saya mau tanya, tahu enggak UMKM itu omset berapa sih setahun? 4,8 miliar. Pak Parjuni masuk UMKM atau bukan? Saya rasa bisa. UMKM ini bisa 4,8 kalikan 1 juta 480 triliun, betul nggak? Omset dunia perunggasan sekarang ini secara nasional itu sekitar 400 triliun. Ya, yang penting ya, saya dengar ada ingin merubah undang-undang nomor piro kuwi. Kenapa dibuat undang-undang itu? Semangat bapak-bapak, saya sepakat. Ganti, tidak boleh. Ya boleh, tapi undang-undang itu dibikin pasti pemikir, saya tidak ikut bikin loh ya. Pemikir-pemikirnya pasti juga sudah luas. Ingat, ada yang namanya zaman almarhum Pak Presiden Soeharto sampai sekarang itu ada yang namanya globalisasi, ada yang namanya free trade dan sebagainya. Kalau sampai gara-gara sesuatu kita tidak efisien, mahal terus, dan kita bagaimana caranya justru mencetak harga murah supaya impor tidak masuk. Kan itu harus murah, tapi harus murah tidak bisa cuma PKH yang bekerja. Murah itu jagungnya juga kudu murah, kan gitu kan? Betul. Sembarangnya kan kudu murah. Kalau kita tidak bisa dalam satu kerangka, nah itu jagungnya sing import toh. Nah ya itu salah satu solusi. Boleh tidak impor, tapi tidak boleh di stop 100%. Produksi dirangsang, sementara belum cukup impor. Lah kemarin itu jagung di stop, impor jagung sampai 6.000 lebih, akhirnya diganti apa?
Teori kita sejak Pak Kris muda, yang namanya harga itu terjadi karena apa? Keseimbangan suplai dan demand. Maaf pemerintah, tentukan dulu target konsumsi. Target konsumsi berapa baru dikalkulasi balik ke belakang. Salah satunya adalah saya tidak setuju dengan average berat badan 1,6 kg per ekor. Saya tidak setuju. Saya pegang nasional di perusahaan, tahun 2017 beratnya 1,88 kg secara nasional. Loh kok iki digawe 1,6? Dibuat 1,6 berarti kan membutuhkan DOC yang banyak. Itu bisa kalkulasinya, import grain peresnya bisa berbeda. Jangan remehkan tentang teknologi. Yang namanya close house sekarang sudah berdiri di mana-mana. Polisi, tentara, pegawai bank, pensiunan bank. Sebagai seorang pemimpin, pemimpin itu pemerintah pemimpin, semua kita pemimpin. Kita harus merencanakan sesuatu. Cuma kita harus sadar bahwa apa yang kita rencanakan itu pasti berubah. Sehingga every 3 months, every semester dan sebagainya, kita harus evaluasi, ikutin. Jangan aja direncanakan jedar seolah-olah ini bukan barang mati. Satu hal lagi yang tidak pernah dirangsang adalah masalah konsumsi daging ayam. Mana pernah kita merangsang konsumsi daging ayam? Ada 26-27 orang datang ke rumah saya yang geruduk tahun berapa Pak Tri, ya kan? Mereka bilang itu stop integrator. Sama dengan Pak Juni semangatnya. Ya tahu stop integrator. Tutup, maka dia tutup, stop integrator dan sebagainya. Aku mau ngurai iso. Integrator itu yang sudah listing di bursa efek, they have to grow. Dia harus tumbuh. Itu kaitannya sama perekonomian secara global di Indonesia ini. Dengan 500 atau 600 triliun itu tidak sedikit. Disitulah saya pernah di dalam rapat dengan Menteri Pertanian menciptakan harga sekian, kok harga sekian, berarti disparitasnya gede. Pak Menteri, hitungannya maaf saya benarkan, salah itu. Langsung aja harga 15.000 dijual 40.000, beda 25.000, siapa yang ambil untung 25.000? Ya enggak begitu toh, 15.000 itu kan ayam hidup. Tak ceritakan itu bukan dijawab, tapi malah bilang, saudara dari perusahaan apa? Ngono. Jadi itu Pak, itulah makanya timbul Permentan nomor 32 yang saya dukung. Saya dukung nomor 3, terutama siapa yang punya 300.000 itu harus mulai punya RPA. Tidak harus RPA-nya 300.000, tidak. Mulailah dengan 10.000 sebulan ya enggak apa-apa. Tapi nanti kalau Anda sudah merasakan bahwa itu memotong mata rantai, disitulah nanti Anda akan tumbuh dengan sendirinya. Ya. Apakah itu sudah berhenti? Tidak. Nanti terjadi persaingan di RPA. Itulah bisnis. Nanti setelah itu akan ada lagi tahapan berikutnya, yaitu further process. Kalau sudah further process itu namanya branding. Kalau sudah branding, disitulah stop persaingan. Tergantung bagaimana kita punya brand. Ada yang dari Padang, Alvino, nugget rasa rendang. Sing teko Jogja, nugget rasa gudeg. Sing teko Surabaya, nugget rasa tahu campur misalkan. Itu sudah taste-nya spesifik. Ya kan? Nah, itu di situ loh kadang-kadang. Jadi, teman-teman sadarlah bahwa ini semua adalah proses. Mari kita konsolidasi seperti ini, Pak. Kita diskusi. Anytime saya dipanggil untuk diskusi, untuk memberikan satu wawasan, saya bersedia. Perkembangan dunia perunggasan, perkembangan efisiensi itu merupakan tuntutan yang tidak bisa. UMKM 1 juta, 2 juta silahkan, dan saya yakin bisa. Dengan catatan mereka juga harus mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, jangan misalkan bicara HPP. HPP saya 20.000. Tak takon deflasi ini berapa? 12%. FCR-nya berapa? 1,8. Ya tolonglah. Sing ngono-ngono itu kan secara teoritis tidak mungkin terjadi toh. Tidak realistis ya. Ya, ya itu, tapi semua. Oke. Jangan lagi kalian, kita yang di perusahaan saja
kadang-kadang kalau kita punya performance jelek, mau komplain ke siapa? Komplain ke DOC sebagai jawabannya, enggak apa-apa, di tempatnya Sugeng juga oke. Komplain makanan ternak dari mana, tempat makan ternak saya, itu internal sih kayak begitu. Nah, kita harus sadar diri.